Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة المشايخ والكيائين الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات السعداء rahimakumullah. Kepada yang sama kita muliakan, yang kita cintai, para habaib, para tuan guru, para kiai, para masyayikh, wabil khusus nakhussuhum bidzikr huna, guru besar kita, Imam besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan kita doakan agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan kepada sahibul majlis Al-Habib Umar bin Abdullah bin Umar As-Saggaf beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau dijaga Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga secara istimewa terkhusus kepada segenap hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini pada acara haul Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini, mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat, menjadi penyebab turunnya barakah, menjadi penyebab turunnya maghfirah. Tidak keluar kita dari tempat ini melainkan semua dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti dengan kebaikan. Yang sulit diangkat kesulitannya, yang sedang kesulitan diberikan kemudahan, ya, hutang-hutangnya semua dilunaskan. Kenceng banget tuh, banyak hutang udah. Mudah-mudahan semua hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah. Yang belum menikah dipercepat jodohnya, yang sudah menikah doain apa? Kawin lagi. Ibu-ibu marah tuh, Bu, nggak ada suara. Mudah-mudahan yang sudah menikah kita doakan, ya, diberikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, tidak berpanjang lebar, sedikit mengingatkan diri saya kepada dan juga kepada antum semuanya. Alhamdulillah, ya, pada malam hari ini kita duduk berkumpul menghadiri, ya, perayaan yaitu Maulid dan juga sekaligus haul
daripada ayahanda Habib Umar As-Saggaf. Ya, perayaan haul. Haul ini alhamdulillah banyak sekali ya dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ya, banyak sekali daripada kalangan kaum muslimin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penuh semangat dan semaraknya ya di setiap saat dan waktunya mereka senantiasa mengadakan haul memperingati daripada gurunya, kemudian daripada orang-orang yang luar biasa dan juga orang tua dan yaitu daripada leluhur-leluhurnya. Manfaat daripada kita mengetahui dan menghadiri haul sekurang-kurangnya ada manfaat ibadallah. Ya, yang pertama al istighfar. Yang pertama apa? Al istighfar. Tadi kita mulai dari duduk ya, kita mulai majelis ini dengan membacakan doa, tahlil, ya, tahmid, kemudian kita beristighfar, kita membaca doa, kita membaca surat Yasin, kita membacakan daripada ya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata itu semua kita panjatkan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yaitu sahibul haul diberikan daripada anugerah daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka-mereka orang-orang yang senantiasa mendoakan daripada orang-orang terdahulu, ya apalagi orang tuanya, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya katakan di dalam firmankan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ukhriju min diyarihim. Coba lihat mereka orang-orang ya yang beriman, mereka yang diusir, yang dikeluarkan dari tempat asal mereka. Siapa maksudnya? Adalah sahabat dari kalangan al-muhajirin. Ya, mereka-mereka walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Mereka-mereka para sahabat Nabi yang rela berhijrah, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan sanak keluarganya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merekalah mendapatkan karunia dan keridhaan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan dan Allah sifatkan siapa orang-orang beriman, ya walladzina tabawwa'ud dar, orang-orang yang menjadi penduduk asli yang menyambut daripada saudara-saudara mereka yang berhijrah. Siapa maksudnya? Sahabat dari kalangan Ansor. Mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kuatkan dan eratkan daripada tali ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi itu contoh terbaik, panutan terbaik, ya umat terbaik. Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah cerita mereka orang-orang muhajirin yang rela, yang hijrah, ya yang diusir dari negara dan dari tempat mereka. Kemudian selanjutnya mereka-mereka sahabat dari kalangan Ansar yang siap membagi, menyambut, memberikan tumpangan ya di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian di ayat ketiganya, adapun mereka ya orang-orang yang datang, orang-orang yang beriman yang datang setelah kaum muhajirin wal ansar, mereka senantiasa berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, jadi luar biasa kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang muhajirin bukan? Oh, bukan, karena jauh, ya jauh zamannya. Begitu juga sahabat Ansor, mereka adalah sebaik-baiknya umat kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh pun begitu, Allah ingin mengikut sertakan kita orang-orang yang beriman biar digabungkan dengan sesama mereka
adalah sifat dan ciri mereka apa? Senantiasa berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang telah yaitu mendahului mereka. Ya, makanya kita nih ya dianjurkan di setiap doa kita ya membaca istighfar, meminta ampun kepada diri kita dan juga kepada kedua orang tua. Doakan ya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih ya beliau katakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, ya, sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu. Di dalam hadis Nabi katakan, apabila seseorang itu meninggal dunia, ya, seseorang meninggal dunia, in qata'a amaluhu, dia nggak bisa melakukan apa saja ya kawan, ya, bagaikan kiamat kecil telah datang buat dia, karena semua amalannya udah nggak bisa. Nah, tapi kata Nabi apa? Kecuali 3 amalan. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga kata Nabi atau anak soleh yang senantiasa mendoakan dia. Nah, kita bisa jamin nggak kita soleh? Bisa tidak? Nggak bisa. Siapa yang bisa jamin diri dia soleh? Orang sombong. Nah, tapi karena setiap habis sholat, setiap dia ibadah, dia ingat kepada kedua orang tuanya, kemudian dia doakan kedua orang tuanya, dia doakan kerabat-kerabatnya, guru-gurunya, dan juga orang-orang yang telah mendahului dia, insya Allah akan mendapatkan titel waladun soleh, atau anak yang soleh. Yang pertama adalah al-istighfar, ya. Jadi manfaat sekurang-kurangnya haul adalah kita beristighfar, baik buat diri kita maupun bagi sahibul haul atau orang-orang yang telah meninggal dunia duluan, ya ibadallah. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah al-istidhkar. Kita mengenang, ya, kita mengingat bagaimana di perayaan-perayaan haul diceritakan, ya, bagaimana sahibul haul dalam perjuangan menuntut ilmunya, bagaimana perjuangan amar ma'rufnya, bagaimana kebaikan-kebaikan dia di tengah kota masyarakat, di tengah-tengah masyarakat ibadallah. Jadi kebaikan-kebaikannya yang diceritakan untuk apa? Fungsinya untuk kita bisa ittiba, untuk kita bisa mengikuti. Betul apa betul? Betul. Kita dengar fulan atau wali fulan atau orang soleh fulan tersebut, ya, luar biasa amalannya, luar biasa ibadahnya, luar biasa ilmunya, diceritakan bagaimana yaitu pengorbanan dia dan perjuangan beliau dalam menuntut ilmu dan dalam yaitu kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan, ya. Itu semata-mata untuk istidhkar, kita mengingat, ya, dan itu perlu, itu dianjurkan, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk bisa selalu dengar, baca, ya, bagaimana cerita-cerita kaum orang-orang saleh dulu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika, ya, setiap hikayah, setiap zamannya, ya, setiap nabi dan rasul diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk tathbitul fuad, untuk mengokohkan, ya, keimanan hati sanubari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi orang yang paling mulia, betul? Rasul yang paling mulia, betul? Nabi yang paling utama, betul?
tapi sungguh pun beliau manusia yang paling mulia, rasul yang paling utama, nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap beliau dianjurkan untuk mendengar kisah-kisah zaman-zaman para nabi sebelumnya, ya. Jadi agar nabi tahu, agar nabi bisa mengambil ibrah bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam, ya, dengan betul-betul penuh keikhlasan dan kesabarannya. Nabi Nuh itu kalau dakwah, ya beliau dakwahnya itu sampai diberikan umur 950 tahun, ya, alfasanatin illa khamsin. Beliau diberikan umur 950 tahun berdakwah. Nah, itu panjang nggak atau pendek umurnya? Panjang apa pendek? Sungguh pun begitu, dia punya umat yang menyambut beliau daripada kalangan beriman. Orang-orang beriman hanya sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh, ya. Beliau sabar, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, bagaimana dengan penuh istiqamahnya melawan kezaliman yang ada, beliau sabar, ya, dengan menentang daripada kemunkaran dan kezaliman dan kekufuran yang sedang terjadi di zaman beliau, yaitu di zaman Raja Namrud. Ibadallah, lagi-lagi Allah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Musa dengan Fir'aunnya, Nabi Ayub dengan musibah atau cobaan yang diberikan kepada beliau. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Setiap dari kisah-kisah Rasul itu diceritakan kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak. Kalau dipikir-pikir, Nabi butuh nggak cerita-cerita orang soleh? Butuh apa tidak? Nabi imannya udah paling tinggi, betul? Orang yang paling takwa kepada Allah siapa? Rasulullah. Orang yang paling tinggi imannya siapa? Rasulullah. Sebenarnya bukan Rasulullah yang butuh, sebenarnya kita nih umatnya, betul? Betul? Kita yang butuh. Makanya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, beliau ketika dikatakan apa? Lau kushifa annal ghidha, lau kushifa annal ghidha, kalau seandainya ini tabir dibuka oleh Allah, hakikat kehidupan di dunia ini dibuka oleh Allah, mazdadtu imana, kata Sayyidina Ali, sedikit pun keimananku tidak akan bertambah. Kenapa? Sudah full, udah cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu udah melebihi, udah luar biasa, udah full, ya. Itu keimanannya para sahabat Nabi, ya, yang luar biasa. Maka dari itu perayaan-perayaan seperti ini, yuk kita ambil manfaatnya, ya. Sekurang-kurangnya tadi apa? Al istighfar dan istidhkar, kita mengenang daripada jasa-jasa, yaitu sahibul haul Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para aulia wa salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.